Salam wabarakatuh. Kepada Om Alex dan Mas Ojan, saya ingin bertanya, kenapa sih kalian milih usaha di bidang sepatu untuk Mas Ojan dan Om Alex di bidang perkopian? Gitu. Kenapa pilihannya buka usaha sepatu Iya. dan kopi gitu? Untuk itu akan dijawab pertama oleh Mas Ojan. Bukan kenapa memilih sepatu, tapi kenapa memilih cuci sepatu. Iya. Bener nggak, Pak Alek? Betul. Jadi saya memilih usaha cuci sepatu ini karena awalnya sih suka kesel nyuci sepatu sendiri tuh malah hancur gitu. Iya. Ternyata cuci sepatu itu nggak segampang yang saya pikir. Akhirnya saya belajar buat nyuci sepatu buat pribadi dulu. Kesininya malah wah ini peluang nih. Kayak gitu awalnya. Dan untuk Om Alex sendiri di kopi gimana? Kalau saya awalnya berdirinya Koplak tuh ya. Iya. Karena dulu di daerah sini jarang coffee shop atau kedai kopi ya Mas. Terus dan harganya lumayan. Saya setiap kali ngopi keluar uang yang nggak sedikit karena hampir mahal lumayan lah. Akhirnya saya punya inisiatif buka kedai kopi sendiri di daerah Lubang Buaya karena dulu belum ada. Dan prinsip saya harus bikin kedai kopi yang harganya murah. Dan makanya terbentuklah kedai kopi Koplak ini. Gitu Mas Diki awalnya. Oh, dan untuk lokasi nih saya mau nanya. Kenapa kalian lebih milih lokasi di daerah Lubang Buaya gitu kan, padahal ada tempat yang lebih strategis lagi selain di daerah sini gitu. Kalau masih berpikir soal ada tempat yang strategis, ya strategis itu kita yang ngatur. Ya kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk lokasi menurut saya nggak berpengaruh. Kalau strategi marketingnya bagus, lokasi juga fine-fine aja deh. Dan untuk Om Alex sendiri bagaimana? Kalau saya tadi sempat ini kan dibahas tadi belum banyak di daerah Lubang Buaya gitu, dan saya pengen mengkopikan masyarakat dan memasyarakatkan kopi gitu, bahwa kopi itu nggak harus mahal. Dan kalau masalah tadi benar kata yang Mas Ojan bilang itu, kalau strategis itu kita yang bikin ternyata. Gimana kita kalau memang kita punya potensi itu, kita di dalam gang pun itu bakalan dicari sama customer. Gitu. Baik. Dan biaya anggaran untuk menggaji karyawan itu kira-kira berapa ya kalau boleh tahu? Dari Om Mas Ojan mungkin? Kalau untuk seorang teknisi sepatu atau cobbler itu range-nya itu 1,5 sampai 2 juta, belum termasuk bonus. Dan untuk Om Alex? Kalau saya barista di sini, kalau saya itu sistemnya lebih ke bagi hasil ya Mas ya. Karena setiap hari kan penjualannya nggak stabil, kadang tinggi kadang rendah gitu, tapi saya selalu memberikan ke barista saya 10% dari sales harian. Mau diterima bulanan boleh, mau diterima harian boleh, tergantung keputusan bersama gitu. Bisa nggak sih Anda menceritakan sedikit aja tentang perjalanan Anda membuka bisnis ini? Sebelumnya Anda dari Om Alex kerja apa dan Om Ojan kerja apa? Pak Alek dulu. Perjalanan saya buka Koplak. Awal Saya mau mulanya. jalan. Enggak. Maksudnya Saya perjalanan, Mas mau saya berjalan. Ya ini sih saya ngobrol. Oh enggak. Proses. Oh proses, gitu Proses. proses. Kalau Perjalanan. Iya, nah kan jalan. Proses. Jangan disuruh jalan lagi ya. Ya udah, prosesnya bagaimana? Prosesnya. Jadi Ya. Enggak, prosesnya kan kalau saya itu awalnya itu adalah karyawan swasta di salah satu fast food yang terkenal di Indonesia gitu ya. Akhirnya saya resign, saya pengen buka usaha sendiri.
gimana caranya supaya saya bisa enjoy kerja dapat, bersama keluarga dapat, karena 2 poin penting. Kalau kita kerja dengan mencari uang terus tapi perhatian ke keluarga kurang juga nggak oke, gitu kan. Nah terus kalau kita juga terlalu santai nggak ngapa-ngapain juga nafkah buat keluarga kurang. Makanya saya buka usaha kedai kopi supaya bisa seimbang gitu. Dan ya alhamdulillah buktinya sampai sekarang hampir 7 tahun kita masih berdiri. Tidak berdiri begitu maksudnya saya. Usahanya. Usahanya, Pak. Ya. Oke, untuk Mas Ojannya sendiri bagaimana? Kalau saya dulu Dulu masih bayi, Mas. Maksudnya last job saya itu di bidang GA di salah satu perusahaan e-commerce. Mungkin saya nggak bisa nyebut brand ya, dalam artian last work saya itu di bidang GA. Saya memilih awalnya gara-gara usaha ini udah berjalan waktu pas saya kerja. Cuman nggak bisa bagi waktunya, karena ketika saya pulang kerja saya harus ngerjain sendiri. Dulu nggak ada karyawan soalnya. Akhirnya saya memutuskan untuk udah waktunya, ketika saya dipecat saya milih ini aja udah. Saya nggak mau lagi bekerja untuk orang, karena ketika saya berpikirnya tadinya kalau saya bagus performance ya gaji saya tetap, lebih baik saya di usaha saya sendiri. Performance saya bagus, misalnya juga bagus. Ya udah saya jalanin aja. Ya, di sini saya akan menanyakan apa visi dan misi dari usaha kedai koplok ini dan Bosikil. Gitu. Saya dulu. Iya. Iya. Visi dan misi. Visinya itu menjadi salah satu kedai kopi murah, terjangkau, apa ya? Sebenarnya sih intinya pengen bikin kedai kopi murah dan terjangkau, tapi enak. Itu visinya. Misinya. Kalian udah tahu belum bedanya visi dan misi? Sudah. Oke. Ini sesi wawancara. Oh iya, wawancara Bukan ya. dosen, Iya, Pak. lupa saya. Astagfirullah. Gitu ya. Jadi misi itu kan penunjang apa yang bisa membuat visi itu tercapai. Banyak, kita misalkan bikin promo pelajar ya kan, ngasih tahu ke kerjasama dengan Mas Ojan ini gitu kan. Jadi banyak penunjang untuk memperkenalkan koplak itu, bahwa koplak itu terjangkau dan enak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi itu termasuk dalam ke strategi marketingnya koplak gitu. Untuk Mas Ojannya sendiri bagaimana? Visi itu ya mungkin dengan berkembangnya rumah saya dari beberapa cabang, mungkin di kota dulu, di dalam kota sampai ke luar kota. Ya boleh jadi kalau misalkan produk saya dikenal di luar negeri juga bagus kan gitu. Nah, tapi ya misinya ya apa ya? Lebih ke hampir sama kayak koplak, mengenalkan ke orang-orang, ke masyarakat itu kalau mencuci itu nggak hanya dinilai dari harga ya, karena mencuci sepatu itu lumayan mahal kan, karena memang untuk perawatan itu memang sulit. Jadi harusnya dengan misalkan kayak ada yang mindset, oh sepatu gua KW nih, nggak usah lah cuci kayak gini. Justru itu yang harus diperhatikan, karena material sepatu KW dan sepatu ori itu kan jauh lebih rentan. Makanya saya pengen ngenalin ke masyarakat, di samping bersih itu penting, merawat itu juga penting kayak gitu. Terus metode apa yang Om Alek dan Mas Ojan lakukan untuk memasarkan produk tersebut? Kalau saya cenderung itu yang paling sering yang paling saya tekankan itu adalah mulut ke mulut, karena iklan paling gratis, paling akurat itu dari mulut ke mulut. Karena ketika satu customer puas,
dia menceritakan tempat yang lain ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, dan orang lain itu menceritakan lagi ke orang lain tanpa kita minta, mereka akan datang. Itu metode saya. Jadi saya itu harus melakukan pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan dengan customer. Jadi customer kita bikin senyaman mungkin, karena konsepnya kita kan di garasi rumah. Jadi gimana mereka merasakan sebagai gue tuh kayak di rumah kalau di Koplak gitu loh. Makanya oke, kita ajak ngobrol, kadang ada yang curhat, cuman saya nggak terima curanmor ya, kita curhat aja gitu kan. Jadi boleh sharing apa-apa ya, kecuali sharing penghasilan saya juga nggak terima ya, karena kita sama-sama sulit. Jadi bahkan saya cuma cerita, Pak, ini pertanyaan ya. Maaf Mas Ojan, nggak boleh ketawa. Ya boleh sih, itu aja ketawa. Lanjut. Nah, dari mulut ke mulut itulah yang saya pegang teguh. Mana teguh? Oh iya, berpegang teguh dari metode itu, dari mulut ke mulut, karena itulah promosi terbaik, ya kan. Makanya selain itu juga kan kita kenalin, misalkan kita bikin promo, kalau saya sering bikin promo gitu kan, buat pelajar sekian, bawa temen sekian, gratis untuk yang ngebawa dan lain sebagainya. Banyak sih metode yang kita bisa pakai, salah satunya itu tadi. Jalan Mas Ojan. Untuk Mas Ojannya sendiri bagaimana itu caranya? Kalau di Bau Sikil itu ada 2 metode. Yang pertama by system dan by teknis gitu. Maaf Mas Ojan, dinaikin lagi suaranya. Kalau di Bau Sikil itu ada 2 metode. Yang pertama by system dan by teknis. Nah, by teknis tadi termasuk salah satunya yang dibilang Pak Alek tadi, mulut ke mulut atau door to door. Nah itu ya maksudnya kita nggak perlu nyari tim marketing, tapi customer kita jadi marketing sendiri untuk produk kita, produk itu sendiri gitu. Nah terus kalau untuk by system ya sekarang Gen Z mana yang nggak punya HP, bahkan anak kecil aja punya HP. Ya kita pengenalan produk by online juga. Kayak gitulah. Betul. Ini saya mau nanya nih, kan buat Mas Ojan ya, teruntuk Mas Ojan, kan Bau Sikil ini mengadakan promo cuci 3 kali gratis kopi 1. Nah itu bagaimana ya Mas Ojan? Kok bisa Mas Ojan kepikiran untuk ngegratisin kopi 1 dari kedai Koplak itu? Jadi kalian itu jadi kayak kolaborasi kayak gitu. Mungkin karena koneksi itu penting dalam bisnis ya. Ya jadi dalam artian saya mengenalkan produk kopi juga. Karena dari sebagian besarnya juga pelanggan yang berasal dari kopi ini. Nah, koneksi itu penting untuk dalam dunia bisnis. Proses itu. Saya nggak ditanya. Ya, nah, tanggapan Om Alex bagaimana? Sebentar ya Pak, sabar. Sama udah. Enggak, jadi gini, maksudnya Mas Ojan itu benar. Jadi Bau Sikil itu sebelumnya udah punya koneksi sendiri. Koplak punya koneksi sendiri. Banyak kok latar belakang dari koneksi-koneksi itu yang bisa kita ada chemistry-nya nih antara sepatu sama kopi. Gitu kan. Jadi koneksi. Banyak juga customer Om Ojan yang berawal dari kedai kopi. Dan banyak juga orang yang naruh sepatu tertarik untuk ke kedai Koplak. Makanya di situ kita kenapa nggak kita kolaborasi aja Om, gitu kan. Misalkan Mas Ojan bilang cuci 3 gratis 1, Koplak juga bisa. Setiap pembelian di atas 70.000, misalkan 75.000 aja gratis nyuci 1 sepatu. Itu kan yang namanya, kenapa? Rugi saya. Rugi 2 pasang, 1 pasang aja, nyari 1 pasangan aja susah Pak, apalagi nyari 2, sakit kan. Nah ya enggak, ini ngomongin sepatu. Oke. Seperti itu. Jadi makanya konektivitas itu penting, dan itu bisa menjadi strategi marketing yang tanpa kita bayar, ya kan, tanpa kita suruh. Mereka berjalan dengan begitu aja gitu loh. Kayak Mas Diki sering kesini bawa temennya kemari, ya kan, kopi nih. Kayak misalkan saya bilang
Mas Diki bawa teman 3 aja, bawa teman 4 aja, ntar kopinya Mas Diki gratis. Sip. Oke, siap. Nah, terus bawa ke Om Oja, ke Mas Ojan, bilang akhirnya beli cuci 3 gratis 1. Itu kan koneksi. Dari mana aja bisa kita dapat. Makanya itu yang disebut dengan kolaborasi. Orang mah mikirnya bau sikil sepatu sama kopi nggak ada kaitannya, nggak tahu. Yang ngopi juga pakai sepatu kan. Iya. Nah, Sepatu juga butuh kopi. betul. Nggak ngantuk gitu kan. Betul. Cak. Ini Mas maaf nyatulannya bingung. Iya. Nah. Udah nggak heran kan? Oke. Terus saran dari kalian berdua nih sebagai owner kedai koplak dan owner bau sikil, ada saran nggak untuk pengusaha-pengusaha yang baru merintis gitu untuk memulai bisnisnya? Kita itu perintis, bukan pewaris. Oh, keren ya. Keren. Kita itu perintis. Zaman sekarang disampaikan. Iya, kita perintis bukan pewaris. Ini saran saya. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mulai bisnis. Oke, bisnis tuh. Yang kedua, jangan pernah takut yang namanya rezeki. Iya kan? Itu udah kecatat. Iya kan? Nanti hadisnya panjang nih, ya kan? Jangan pernah takut itu. Terus yang ketiga, kalian juga harus tahu gini. Kalian harus tahu pasar kalian itu di mana dan siapa. Contoh, kalian mau lulusan S3 pun, kalian jualan bunga kembang di sini, nggak ada yang beli. Padahal kalian pintar. Tapi kalau kalian jual kembang itu di kuburan, laku dong, karena dia tahu pasarnya di sana. Oke? Jadi nggak jaminan pendidikan tinggi itu akan lebih sukses daripada yang pendidikan rendah. Oke? Nah itu tadi yang pertama. Jangan pernah takut untuk mulai bisnis, jangan pernah takut rezeki karena sudah tertulis. Dan jangan pastikan pasar kalian di mana. Gitu. Itu untuk saya. Mungkin nanti mau ditambahin masih ada 57 lagi. Silakan Om Ojan. Iya, mungkin. Satu Mas. Kok bengek Mas Ojan? Soalnya dari yang saya lihat sih anak-anak sekarang tuh udah lumayan cerdas kan, apalagi penggunaan teknologi gitu ya. Banyak yang bilang kayak kalau lo belum punya income, jangan cari passive income. Nah, kalau lo pengen alternatif income, usahakan passive income udah terrealisasikan. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya benar kata Om Alek, untuk memulai itu bukan membutuhkan semua teori-teori kayak gitu. Jangan terlalu banyak dengar quotes kemajuan, malah pas nyobain berani tadi, wah down. Karena mereka udah mulai kayak misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan usaha, wah nih hasilnya belum dapat nih, mendingan gue kerja aja sama orang. Itu salah. Ya, kekurangan itu jadi berkembang, bukan kekurangan itu jadi menghilang gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sama-sama kayak kata Pak Alek, berani try terus. Kekurangan ditambahin. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Om Alex dan Mas Ojan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lah. Diminum.